dikatakan orang pintar, biasanya tidak mau menjadi bodoh. Orang pintar tidak mau susah, orang pintar tidak mau sakit, orang pintar tidak mau menderita, orang pintar ya cari yang enak lah ya, tidak mau repot, tidak mau apalagi menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting ya. Itu ciri orang pintar. Nah, kebodohan kita adalah kebodohan apa? Menurut bacaan pertama dari Korintus tadi, kebodohan kita adalah kebodohan. Tuh, gak ada yang dengerin. Arifan. Romo-romo, kebodohan. Loh, sama. Ini pasti. Romo-romo ini pasti ada juga. Bingung ini kok ada aneka seragam. Ya, kapan buatnya? Beli di mana? Itu tadi yang mengganggu romo-romo ini ya. Kebodohan kita adalah kebodohan. Kearifan. Kearifan. Kebodohan. Bacaan pertama tadi. Kearifan kayaknya. Ini kita ulangilah misalnya dari awal ya. Konsentrasi mendengarkan sabda. Kebodohan saleh sangat jelas ya dikatakan Kebodohan saleh. Iya. Bagi orang mana nih saleh adalah kebodohan? Orang Teluk atau orang Bandar Lampung? Yahudi. Ya? Bagi orang Yahudi. ada yang dengar. Percuma lah ya dibacakan tadi, ibunya sudah semangat membacakan ini semua, nggak ada yang dengar. Bagi siapa salib adalah kebodohan? Yahudi. Bagi orang mana? Malah cuci tangan ini. Apa saya bacain lengkap ya? Bagi orang Yahudi. yang pintar, itu orang mana? Bagi orang merasa punya hikmat yang tinggi, ahli-ahli filsafat dan segala macam. Bagi orang Yunani. Yunani. Aduh, ini kacau ini orang bodoh-bodoh ini. Tapi bukan sekali ini kan didengarkan kan ya, bacaannya bukan hanya karena hari devosi. Ini sudah sering didengarkan. Bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Bagi orang Yahudi salib adalah kebodohan. Yahudi kebodohan. itu bagi kita. Bagi orang Yahudi salib adalah pakai kata batu sandungan, atau istilah sekarang apa batu sandungan itu? Rintangan, halangan, skandal ya. Kenapa disebut skandal oleh orang Yahudi? Yesus disalib ini adalah skandal, Mesias mati di kayu salib ini adalah skandal, batu sandungan. Karena orang Yahudi yang mengikuti katakanlah secara keselamatan, Mesias harus seperti siapa? Ini perlu sekolah lagi. Mesias Yahudi harus seperti siapa? Raja Daud yang jaya, yang bisa memerintah Israel dengan hebat, jadi pemimpin yang luar biasa. Tapi ini kok malah mati di kayu salib. Di Mazmur itu ada kata-kata terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ya kalau Mesiasnya malah mati di kayu salib berarti dia terkutuk ya. Nah ini skandal, batu sandungan. Untuk apa mengandalkan dia?
Tetapi bagi kita tadi salib adalah keselamatan. Bagi Allah adalah bawa teks enggak nih? Kacau. Hikmat atau kebijaksanaan. Di kata-kata yang luar biasa, sabda Allah ya. Sederhana sebetulnya kita untuk mengerti sabda Allah. Salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Ini dibedakan karena memang ada konsep Mesias harus jaya, Mesias harus menang, Mesias harus memimpin, ya, pemimpin besar Israel. Ya. Nah, sedangkan bagi orang-orang Yunani ini mewakili pada saat itu orang-orang yang mengaku diri berhikmat, mengaku diri penemu filsafat, ya, orang yang berilmu tinggi. Ya, kalau ada orang yang mau susah-susah menderita, itu adalah bodoh. Ya. Nah, kita tidak boleh takut untuk mengatakan bahwa orang Katolik bodoh, ya, karena kita mau menderita untuk orang lain. Kita mau susah-susah untuk yang namanya menjadi garam dan terang. Yang ditunjukkan oleh garam dan terang itu ya bukan sesuatu yang jelek, adalah sesuatu yang baik, ya. Bahkan kemudian kalau dilihat dari hukum kasih, ya salib itu adalah kasih yang paling agung, ya. Kalau namanya kasih yang paling agung pasti paling baik, ya. Dan itu yang sedang kita ikuti, itu yang sedang kita jalani sebagai pengikut Kristus. Karena kita ketika mengikuti Kristus tidak hanya ambil yang enak-enak untuk kita, tetapi seluruhnya, ya. Maka kita jadikan Yesus adalah teladan. Teladan itu untuk ditiru semuanya, ya. Tidak hanya yang enak-enak. Di mata dunia pada saat ini, ya itu tidak menarik, ya, hidup kayak kita ini tidak menarik. Apalagi ditambahi tugas-tugas devosional, ya, meninggalkan keluarga dengan senang hati, ya. Kumpul bersama saudara-saudara seiman kayak lagu tadi, ya. Nanti bisa keliru, kita merasa sudah punya iman yang benar, maka Tuhan membenarkan kita kata iman seperti lagu tadi. Nah, lagu-lagu tadi itu kalau tidak diresapi bahaya, nanti salah mengerti, ya. Maka setiap lagu juga punya nilai, punya pesan pada kita. Kita tidak hanya dibenarkan karena iman, ya, tetapi juga karena perbuatan kita, terutama yang mencerminkan itu sebagai garam dan terang dunia. Tadi garam tadi harus ditunjukkan pada orang lain tidak? Garam. Ya mungkin kalau garam tidak kelihatan, ya, fungsi garam itu menggarami, membuat makanan menjadi enak, ya. Nah, itu juga dalam pergaulan kita di tengah masyarakat. Kalau namanya ketemu orang Katolik itu jadi enak, ya. Ketemu orang bodoh-bodoh ini, orang malah jadi enak. Karena apa? Karena tidak menuntut, karena tidak yang namanya punya kepentingan egoisme, tidak punya kepentingan primordial. Ini kita dilatih ini. Tidak punya kepentingan primordial. Kepentingan primordialnya ini ya kelompok-kelompok devosi ini. Yang legio tidak mau ketemu sama yang baju merah, yang baju biru tidak mau gabung sama yang baju putih, ya. Kami ini punya primordialitas sendiri, ya, punya kelompok eksklusif. Nanti yang karismatik tidak mau doa salam Maria karena itu miliknya legio, misalnya kan. Betul nggak itu? Tidak. Betul, kalau kita mempertahankan kepentingan ego atau primordial. Ini disatukan. Kita tadi sudah bergandengan tangan. Maka di dalam Yesus secara besar saja tidak ada lagi Yahudi, tidak lagi Romawi, tidak ada lagi Yunani. Orang-orang dengan ciri khas masing-masing, orang-orang dengan eksklusivitas masing-masing. Tidak ada lagi, karena di dalam Yesus kita semua sama. Kita dibodoh-bodohi lewat salib ini, tetapi justru untuk menjadi garam dan terang dunia, ya. Klop dengan visi keuskupan, kan?
terus ini supaya seluruh umat Tanjung Karang ini tahu yang namanya visi keuskupan, ya. Coba kelompok GOR, apa enggak? Visi keuskupan apa? Gereja Keuskupan Tanjung Karang dengan menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus, sang jalan kebenaran dan kehidupan, adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Itu visi Yesus, visi gereja, visi keuskupan yang harus kita hidupi. Tidak lepas dari fungsi dan tugas kita menjadi garam dan terang dunia. Itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang mau bodoh tadi di mata dunia, tetapi punya hikmat dan punya kebijaksanaan di hadapan Allah. Tadi ditegaskan, apa yang bodoh ya di mata dunia ini ya lebih besar, karena itu adalah hikmat Allah, dan hikmat Allah akan melampaui dunia. Dunia pada saat ini dengan segala tawarannya, tawaran-tawaran yang katakanlah memberikan kenikmatan, ya itu nanti tidak akan menyelamatkan, ya secara sederhana tidak akan mampu menyelamatkan kita, dan tidak bisa kita pakai sebagai sarana keselamatan, karena keselamatan yang ada adalah dari Tuhan sendiri. Maka kita ikut yang namanya jalan Tuhan, jalan hikmat tadi, walaupun itu adalah kebodohan salib. Nah, di balik kebodohan salib ini sebetulnya kita sedang menghayati hidup panggilan Allah sendiri. Kita bersyukur bisa sebetulnya menjadi kaya dengan menggali aneka devosi. Nah, devosi ini kalau menurut saya sebetulnya dasarnya adalah inspirasi dari para kudus, kemudian juga dari iman kita kepada entah Tritunggal, entah kepada tokoh-tokoh kudus di dalam kitab suci, ya, yang kita coba khususkan ya dengan spiritualitas atau semangat atau roh yang khusus. Tetapi secara besar sebetulnya semua mengalir dari Allah sendiri yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita sebut sebagai jalan kebenaran dan hidup. Hanya dengan menjadi bodoh ya di mata dunia, tetapi kita memakai hikmat Allah, kita dapat melaksanakan fungsi kita dengan benar. Nah, itu tidak mudah sekali lagi, karena statusnya atau tingkatnya adalah ketika orang melihat kita itu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang istilahnya bermakna, ya. Nah, saya selalu tanyakan, apa makna hidup? Hidup kita kapan menjadi bermakna? Yaitu ketika kita berguna, ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Dan guna serta manfaat kita tidak lain sudah ditetapkan oleh Yesus sendiri, sudah menjadi katakanlah identitas, ciri khas, sekaligus sebetulnya kapasitas, kemampuan kita untuk menjadi garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi semua orang. Kita dipakai sebagai buktinya sekaligus tandanya, karena sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan, bukti dan alat keselamatan dari Allah, dan itu ada dalam diri kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.